dalam ilmu saya, pengetahuan saya bahwa setelah jam 11 tubuh kita harus diistirahatkan. So ketika ada terapi setelah itu sebetulnya ada banyak hal-hal yang akan sedikit mengganggu kepada stamina tubuh kita. Jadi tagline kami adalah lebih baik dia pulang tidak sembuh daripada dia pulang cedera oleh kita. Tinggal pegang tangan Ustaz Fatih. Kalau dia ada gangguan di sini, saya pijit seperti ini, seperti itu. Saya berdua di depan, di belakang bertiga, kakak-kakak saya semuanya. Saya yang bawa kendaraan. Tidak ada hari itu yang terluka. Tapi keadaan mobil itu, kap mesin nempel ke kaca, kacanya pecah. Bayangkan. Waduh, kemudian radiatornya masuk ke dalam, dan mobil sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Struktur tulang Ya, belakang. betul, Apakah betul. berarti crack method ini hanya untuk sakit di bagian tulang belakang saja, khusus hanya di situ saja? Abi. Ya. Ini apa, Abi? Ini nih struktur tubuh manusia tapi dari sisi tulang belakang. Bayangin kalau manusia nggak ada tulang belakangnya. Jadi apa kita? Meleot. Waduh, itu kan ada namanya metode crack. Rupanya. Maaf, dari namanya kok agak serem ya? Nah, Kayak yang tulang dipatah-patahin gitu. nah, Bi. tapi yang ngagetin, begitu Abi nonton videonya, kok kayak kenal ya penemunya. Itu Pak Tata rupanya. Masya Allah. Masya Allah, itu lama Abi nggak ketemu beliau. Nah sekarang kita ketemu di sini nih Pak Tata nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau penemunya. Masya Allah. Dan nanti kalau Umi dia dijelasin, nggak ada lagi istilah serem. Justru, ini luar biasa metode nih. Pak Tata, apa kabar Pak Tata? Baik, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Pak Tata, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih Pak udah hadir. Sama-sama Ustaz. Teman-teman Terima semuanya kasih ini luar diberi, biasa. kesempatan untuk hadir di sini. Ini Insya Allah. jatah dapat di Jakarta susah. Karena Betul. beliau Jogja, Bandung, Jakarta. Jakarta itu mungkin entah berapa bulan sekali. Iya. Terapisnya juga 2 bulan, 3 bulan sekali baru bisa antrian. Masya Allah. Makanya ini mahal banget buat kita bisa ngobrol teman-teman semuanya. Pak Tata, Baik. sehat ya? Alhamdulillah sehat Ini sekali Ustaz. Ustaz udah- sama Umi juga iya, sehat alhamdulillah. insyaallah. Siapa sangka umur beliau udah 65. Nah, umur ibu saya. Umur mama. Umur mama. Iya. Pak Tata, saya hari ini senang banget Pak Tata Alhamdulillah. bisa hadir Ya. di rubrik Miti Spesialis. Masya Allah. Kita lagi pingin tahu yang sekarang viral banget. Iya. Masya Allah Iya. banyak yang alhamdulillah seizin Allah sembuh. Ya, Yang ya, tadinya ya, miring ya. sebelah, yang tadinya nggak bisa jalan. Prak, beres. Udah pulang. Kata Pak Tata. Allahu Akbar. Padahal Pak Tata dulu kan arsitek yang saya kenal. Arsitek, ya. Awal ceritanya gimana Pak? Gini Ustaz, berawal dari kisah masa lalu. Allah tuh begitu sayang kepada saya hari ini, Masya Allah. tapi pada saat diberi ujian, kita belum paham. Betul nggak kasih sayang Allah tuh bentuknya sakit? Ya, Allah memberikan saya sakit 2 tahun. Asbabnya itu adalah eksiden 7 tahun sebelumnya. Kecelakaan. Ya, jadi kecelakaan kita ini 7 tahun sebelum saya 2 tahun berbaring di tempat tidur. Itu Ustaz. Dan yang paling saya ingat adalah ketika terjadi kecelakaan itu, kami berlima di keluarga itu. Saya berdua di depan, di belakang bertiga, kakak-kakak saya semuanya. Saya yang bawa kendaraan. Tidak ada hari itu yang terluka. Tidak ada yang terluka hari itu, Allah selamatkan hari itu. Kondisi mobil. Tapi keadaan mobil itu, kap mesin nempel ke kaca, kacanya pecah. Allah. Bayangkan. Waduh, kuat Kemudian radiatornya masuk ke dalam, dan mobil sudah nggak bisa diapa-apakan lagi di situ. Itu di malam hari ketika kami mau ada takziah ke Pak Desa yang meninggal di daerah di Kuningan. Singkat cerita, mobil ditepikan oleh orang-orang sekitar situ, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bis. Itu hanya beberapa saat saja, karena kalau tidak dari terminal kan bisnya numpang. Pas gelantungan ini terasa di sini agak aneh nih tangan. Ya Allah. Tiba-tiba tremor, plak jatuh, nggak kuat lagi pegang, diangkat pun sudah nggak kuat. Itu saja. Yang lain yang 4 kakak-kakak saya tidak ada masalah. Dan itu yang menyisakan adalah hari ini tinjuan saya ini, tinjunya ini rata. Kalau yang ini tinggi sudah. Nah, tuh. Itu saja. Di tahun ke-5, tahun ke-6 saya mulai merasakan ada satu titik kesemutan
di wilayah pinggang sampai ke kaki. Maka hati-hati kepada kita semua yang pernah ada insiden, dia nagihnya nanti. Nagihnya ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nggak langsung. Nanti pada saat sudah sekian tahun baru. Dan rata-rata mereka adalah yang terkena hentakan yang agak hebat biasanya. Jadi biasanya umumnya nih kalau ada orang terjatuh, kecelakaan apa yang berdarah. Iya. Bukannya apa yang geser. Gitu. Nanti saya mau cerita tentang apa yang terjadi dengan diri saya. Ternyata ketika kita ada mobil keluar dari gang malam hari, tidak menggunakan lampu, ini mobil pickup nih, Ustaz. Saya dari Jakarta nggak terlalu kenceng, karena malam hari, tapi karena nggak pakai lampu, kita lengah. Saya mau banting kanan, dari sana bis malam antri. Ya Allah, Pak. Jadi saya banting lagi ke kiri, nabrak di belakangnya itu. Di belakang pickup itu. Tapi pickup bukannya berhenti, mengabur dulu pickup itu. Nggak ketemu sudah. Kisah ceritanya itu awalnya seperti itu. Di tahun ke-5 dan ke-6, saya merasakan ada satu titik yang tadi saya bilang, kenapa ini selalu di sini gitu. Ketika anak-anak ngajak ke tempat keramaian sama ibu ya, saya selalu lambat jalan itu. Mulai rasanya itu. Pun belum paham kalau itu ada gangguan. Saya berhenti di railing tangga, kalau jalan-jalan ke keramaian gitu, ada di mall atau di mana. Saya berhenti, ayo dong Mbah, katanya. Ya sebentar gitu. Ketika turun dari mobil, saya harus berdiri dulu di pintu mobil, Ustaz. Saya harus begini dulu, sambil melurus-luruskan pinggang, baru saya bisa jalan. Pun tidak bisa jauh-jauh. Sebelumnya nggak begitu. Tidak begitu sebelumnya. Akhirnya pada tahun ke-7, Ustaz, saya sedang sholat asar, saya ingat betul, takbiratul ihram itu sudah mulai tremor saya. Sudah mulai tremor, saya paksa berdiri begini. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba saya ambruk. Jatuh. Sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat, akhirnya 2 tahun sejak itulah sejak tadi jatuh itu, selama 2 tahun, ya saya hanya bisa berbaring. Kalau toh saya mau membalikkan badan, saya memerlukan 3 orang, pegang bagian kaki yang harus digeser, pinggul yang harus didorong kuat, dan bagian bahu sudah kepala yang nggak boleh ketinggalan. Karena ini sudah out of control. Gitu. Dan yang paling lagi menjadikan saya merasa bahwa seperti ini tuh apa sih sebetulnya? Saat itu baru ada mesin MRI itu di Pantai Indah Kapuk ya, di Jakarta Utara sana. Pertama saya di MRI, terus kemudian diketahui bahwa ada lumbar 4 dan 5, kalau tadi Bunda lihat di tulang, saya bisa contohkan. Apa yang terjadi dengan rem mendadak saya itu, ternyata lumbar ini 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kalau ke bawahnya ini adalah sakrum, S1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Jadi ini, antara ini dan ini Ustadz, itu kan keluar saraf nih. Keluar saraf seperti ini. Nah, saya punya atas dan bawah ini bergeser setengah Ustadz. Allah. Ini bergeser ke sini setengah. Distraksi. Jadi ini bergeser seperti itu. Dan itu baru ketahuan waktu MRI. Dan setelah MRI. Karena dulu kan untuk MRI dan segala macam kita berpikir juga kan cukup mahal pada awal itu. Singkat cerita, Bunda, setelah diketahui seperti ini, karena ponakan saya ada yang di rumah sakit bekerja, didaftarkanlah saya untuk dioperasi. Ikhtiar lain-lain itu seakan-akan tidak memberikan hasil. Sudah terdaftar dioperasi, mohon maaf nih kalau ada Dr. Dodi mungkin ya, saya terima kasih sudah diberikan ilmu oleh Dr. Dodi pada saat itu di Rumah Sakit Koja. Saya digambarkannya oleh dia persis apa yang saya derita, itu. Jadi gambar, didetail sama dia, saya akan geser ini ke sana. Tapi ketika kita tanya, bagaimana dok? Ya 50-50 lah Pak Tata. Aduh, ya Allah. Kalimat itu kan sering kita dengar. Sampai hari ini pun saya sering dengar ya Pak, bahasa saya, gitu. Jadi saya katakan, baiklah, saya didaftarkan oleh ponakan dan seterusnya. Tapi entah kenapa, pada hari H ketika saya mau tanda tangan, keponakan saya itu tepuk punggung saya. Karena orang Sunda dia bilang, Mang, boleh nggak Mang? Katanya, istirahat lagi 3 hari. Kata. Kenapa? Yang kemarin itu tuh operasi belum sepenuhnya ini, katanya gitu. Saya khawatir disalahkan sama keluarga gitu. Jadi kita udah menyerahkan memang, karena dia ahlinya kan, dia kepala ruang operasi di situ. Akhirnya saya katakan, baiklah kalau gitu saya nanti sampaikan kepada Dr. Dodi, saya minta izin 3 hari lagi untuk itu. Tapi Allah itulah yang memberikan saya tiba-tiba untuk mengundurkan saya dari operasi, Ustaz. Jadi saya tidak jadi operasi. Datanglah sahabat-sahabat terbaik saya.
ada 6 orang yang mau belajar ke Malaysia pada saat itu, lalu menawarkan kepada saya, Pak Tata kita ke Malaysia. Mau apa? Sambil belajar, sambil Pak Tata kita obati di sana. Tidak berpikir panjang, Bun. Ya, Iyalah, kasih yang sayang penting mereka, sembuh. rasa kepedulian mereka kepada kita sesama. Saya belum jadi terapis waktu itu, Ustaz. Tapi saya sudah senang kepada bekam, sudah senang kepada itu. Akhirnya saya digotong ke sana, sampailah di Malaysia, saya dikatakan oleh teman-teman di sana bahwa ini pasien yang terberat, pasien terparah. Karena saya memang tidak bisa untuk duduk sendiri gini, Bun. Saya harus ditopang kiri dan kanan. Dan repotnya teman-teman, Allah yarham, dari 6 itu tinggal 3 orang. 3-nya sudah meninggalkan saya. Padahal dia masih muda-muda. Itulah. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan. Tapi saya senantiasa ingat bahwa dialah asbab ketika saya bisa mengenal nantinya kepada ilmu yang hari ini saya diundang oleh Ustaz. Satu kehormatan untuk saya. Bahwa ketika saya sudah dirawat sekitar 2-3 minggu, 2 minggu lewat 2 hari kalau tidak salah. Kata guru saya di Malaysia, Pak Tata, apa yang saya nak buat dengan Pak Tata dah selesai dah. Itulah ilmu yang saya boleh buat untuk Pak Tata. Lepas nih saya dengar dekat Malaysia, dekat Indonesia dah ada pun yang boleh buat seorang kiropraktor. Gitu. Tapi pun saya tak tahu nama siapa, siapa nama dia, duduk dekat mana, nomor talian berapa pun saya tak paham. Terus saya katakan sambil kelakar sama beliau, Tuhan, Indonesia nih 3-4 kali ganda Malaysia. Begitu besar di mana? Begitu besar. So bagaimana saya nak cari? Dengan kalimat yang sangat menyentuh, saya katakan, Pak Tata, Bapak punya Allah, kita punya Allah, mintalah sama Allah. Nanti Allah kasih tunjuk. Singkat cerita, Ustaz, ternyata jarak itu hanya 1 kilometer dari rumah saya. Allahu Akbar. Tapi pencahariannya itu 6 bulan, Bun. Mencari-cari. Mencari 6 bulan. Sampai ada kelakar begini. Saya ada di seberang sini, saya melihat ada tulisan di sana, kiropraktor. Saya putar ke sana, nggak ada. Itu di mobil dalam keadaan sakit. Ini apa semacam fenomena, apa semacam imajinasi saya bahwa saya menemukan itu. Ternyata betul memang di situ. Cuman sampai saya katakan ketika saya udah ketemu dokter, saya ini arsitek dulunya, saya bilang itu. Jadi saya tahu kalau dokter mau bikin plang, jangan di dalam rolling door. Begitu kita samperin, rolling door ditutup, nggak kebaca. Nah, itu. Rupanya pada saat itu mungkin masih proses perizinan. Jadi dia pun Ditutup sangat hati-hati. Dan ternyata saya dapat ilmu, Ustaz. Satu-satunya mungkin pasien yang tidak boleh menunggu terlalu lama adalah pasien seperti saya. Pasien yang sakit tulang belakang. Pasien yang saraf kejepit. Kenapa? Karena dia duduk, dia sudah nggak enak. Akan geser sedikit. Wajahnya sudah tidak mencerminkan dia nyaman. Seperti itu. Jadi itulah kisah sampai kemudian, kenapa kemudian saya belajar ini, saya pun mendapat bahasa milenial mungkin dibully sama teman sekelas. Memang saya datang ke sana bukan untuk belajar, Om. Saya datang ke sana untuk diterapi. Tapi hari kedua saya merasakan bahwa ini lumayan nih, saya sudah mulai berani untuk menggeser badan sampai mau mendudukkan diri, walaupun masih dibantu. Saya katakan, saya angkat tangan, boleh tak saya ikut kursus ini? Satu kelas ketawa semua. Bahasa sana tuh gelak semua. Dia kata, Tuhan nak buat apa? Tuhan kena dibuat orang. Gitu. Maksudnya Tuhan tuh harus dikerjain orang, bukan Tuhan. Saya katakan ini adalah waktu duha, waktu mustajabah. So, doakan saya. Saya minta doa, keikhlasan semua. Untuk apa? Mudah-mudahan saya kelak, kalau saya dah mendapatkan ilmu ini, Allah berikan kesembuhan, saya nak berusaha untuk bantu banyak orang. Itu kalimat saya. Jadi saya sangat yakin, tidak ada doa yang tidak ijabah. Cuma masalah waktu saja. Betul. Seiring dengan waktu, saya kembali ke Indonesia, saya diterapi dengan dokter itu, dan Masya Allah. Itulah terapi. Kenapa kemudian saya akan menyebut ini sebagai sebuah terapi yang saya ramu, Ustaz ya. Saya ramu. Saya sebagai pasien dan saya sebagai terapis hari ini, pada saat itu, saya merasakan bahwa kenapa saya harus pingsan 2 kali ketika saya di cracking. Jadi ketika saya di cracking itu, saya pingsan. Mau takbir itu sampai, mau Allahu Akbar tuh nggak sampai. Saking kuatnya ini tekanan seperti itu. Itu waktu di Malaysia? Ini sudah di Indonesia. Kalau di Malaysia smooth aja, slow karena tradisional kan di sana. Tapi ramuan tradisional itulah saya gabung dengan
ketika saya diterapi sama dokter ini, saya berpikir pada prinsipnya sama. Kenapa kita tidak membuat agar terapi ini menjadikan orang nyaman di terapi? Bukan datang-datang, mohon maaf, seperti Ustadz sering katakan, mereka sudah larinya ke arah-arah angka-angka. Kalau saya katakan, memang mereka perlu waktu. Mereka hanya 7-10 menit selesai. Sementara kita sekarang ini bisa 30 menit. Kenapa? Saya ingin tidak terulang apa yang terjadi pada saya, dan rasa tidak nyaman ketika orang mau di cracking itu, jangan sampai pingsan. Itu kemudian awal dari saya ingin mengatakan bukan penemuan. Saya hanya merangkai saja, Ustaz, bagaimana ilmu yang ada dari sisi tradisional, kemudian ada yang modern, kemudian kita ramu menjadi sesuatu yang ketika orang diterapi oleh kita, maka dia akan merasa sangat nyaman. Seperti itu. Masya Allah. Banyak kisah tentang itu, Ustaz. Banyak kisah tentang awal mula ketika saya menjalankan terapi ini. Gitu. Jadi banyak hal yang mungkin orang di awalnya mungkin sama seperti mereka yang belajar hari ini, Pak Tata, nanti pasiennya siapa, dari mana? Itu yang sering saya nasihatkan. Saya katakan, yang paling pertama, ketika kalian datang ke sini, ya, kalian niatkan kuat. Memasang niat yang kuat itu penting. Dan ketika masuk di kelas, yang saya ajarkan adalah pertama adalah adab. Percuma ilmu kalian banyak kalau nggak ada adab. Nggak akan lekat. Allah nggak akan lekatkan ilmu itu pada jiwa-jiwa yang tidak hanif. Jadi saya katakan, saya bukan orang baik. Tapi saya berusaha, ilmu yang sedikit ini saya genggam selama 20 tahun. Dan hari ini saya berikan kepada teman-teman untuk belajar, kesempatan untuk belajar. Agar apa? Agar mungkin seperti sekarang saya berada di Cinta Quran. Cinta Quran harusnya ada yang menangani hal-hal yang seperti itu. Bukan hanya di lingkungan Cinta Quran, tapi lingkungan lebih jauh lagi. Mungkin keluarga santri, ya toh? Dan lingkungan-lingkungan situ. Kenapa? Karena terlalu banyak. Saya tadi kalau Ustadz mengatakan di obrolan kita sebelumnya, kenapa harus lama gitu mengantri? Kenapa harus lama? Antrinya lama nih. Jadi saya katakan, kasihan Pak gitu loh. Saya mikir aja yang mau berobat, katakanlah sekarang ada orang sakit. Bapak kan ngerasakan sakitnya nggak enak dan sakit Pak gitu. Tapi harus begitu datang kata Pak Tata, maaf ngantri. Aduh. Ya, memang lama San. Jadi satu karena saya mobile, yang keduanya memang terlalu padat. Kenapa demikian? Saya sangat berhati-hati begini Ustaz. Mohon maaf, ini fenomena umum. Mungkin di mana-mana kalau di antri pasien itu senang. Malah di video kliniknya ramai, malah ramai seperti itu. Saya selalu mengatakan, mohon maaf, saya katakan, nih, saya hanya melayani dari jam 6 sampai jam 11 siang. 6-11 aja? Ya, karena kita, gini Ustaz, dalam ilmu saya, pengetahuan saya, bahwa setelah jam 11, tubuh kita harus diistirahatkan. So, ketika ada terapi setelah itu sebetulnya ada banyak hal-hal yang akan sedikit mengganggu kepada, stamina tubuh kita. Kita sudah lelah sejak pagi, siang masih di terapi. Padahal terapi ini menguras energi, Ustaz. Terapi kita ini menguras energi. Maka tidak semua orang yang datang, catatannya tidak semua orang yang datang kepada kita boleh saya terapi langsung. Ada yang hanya cukup saya lenturkan saja, ada tim yang melenturkan, ada yang hanya perlu herbal, ya. Yang mudah-mudahan nanti beberapa herbal ala Nabi ini yang akan saya perkenalkan. Jadi patokan, karena ini saya senang karena basic daripada, belum ditanya saya udah jelasin aja, karena saya sudah coba semua dan saya sudah merasakan manfaat. Insya Allah nanti saya akan mulaikan dari klinik saya, setelah itu pada klinik murid-murid saya untuk herbalnya. Bahkan ada, Ustaz, yang hanya mendengarkan nasihat saja. Kadang cuma nasihat aja Pak. Cuma nasihat. Ada Pak? Ada. Dia tidak apa-apa, dia cuma perlu nasihat. Sekarang gini Ustaz, 9 dokter menyatakan operasi. Terus saya bercanda kan, dia sampai melempar MRI gitu, pada tahu ini saya harus operasi. Saya nggak paham apa yang Ibu sampaikan, apa yang Bapak sampaikan. Bapaknya sampai sudah begitu Pak, kenapa Pak? Diam, semuanya diam. Saya katakan, sebetulnya Bu, Ibu mau datang ke dokter ke-10, ke-11, akan dijawab dengan sama. Memang ini operasi. Jadi, karena dokter tidak belajar ngurut seperti saya, tidak akan keluar kalimat, sini saya urut. Nggak mungkin. Mulai dia senyum. Pak Tata jangan bercanda. Nggak bercanda, saya bilang. Tapi kalau Ibu datang kepada saya, Ibu sudah betul. Ibu tidak akan dioperasi, tapi belum tentu Ibu sembuh. Saya ajak ke wilayah ruhiyah. Kesembuhan itu milik Allah. Kecemasan Ibu, itu datang dari dalam. Maka saya ingin, kita ngobrol.
Saya ngobrol Ustaz. Ngobrol sampai kepada titik begini. Saya ingin sampaikan saja, hikmah dari saya sakit ini ternyata luar biasa. Dan saya baru tahu setelah saya sehat. Apa itu hikmah sakit? Dulu ketika saya berbaring di tempat tidur, kata guru saya, andaikan ada media yang bisa menggambarkan tentang apa yang ada di bawah tempat tidurmu, itu niscaya engkau akan tersenyum dan menangis. Tersenyum kenapa? Karena Allah Maha Kasih sama kita. Menangis kenapa? Begitu banyak dosa. Dan terima kasih ya Allah dirontokkan. Syaratnya apa? Syaratnya engkau berada di atas tempat tidur itu dalam keadaan sabar dan serah diri kepada Allah. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Sedang menggugurkan dosa. Seperti pohon menggugurkan daun. Iya. Lalu hikmah kedua, saya katakan sama ibu. Bagaimana Allah tidak cinta kepada hambanya? 2 tahun di tempat tidur, langkah kaki saya tidak sampai ke tempat maksiat. Tangan saya tidak mengambil hak, mungkin ini ada milik orang lain. Entah hanya sehelai daun yang kita jumput dari pagar orang seperti itu. Mata saya tidak melihat hal-hal yang mungkin yang bukan haram. Bagian saya yang haram. Telinga saya tidak mendengar gibah. Mulut saya tidak menyakiti orang lain. Dihentikan Allah 2 tahun. Dihentikan juga dosa-dosa besar. Mungkin seperti itu. Kebahagiaan saya saat itu adalah, ya Rabb, terima kasih betapa engkau memberikan sebuah hikmah yang luar biasa. Dan saya sampaikan di mana tempat saya bicara, di mana orang yang sedang dalam keadaan down seperti itu, saya katakan, sesungguhnya Allah sedang sangat dekat dengan kita. Sedang sangat dekat. Kenapa? Sedang sangat dekat. Siapa ketika anak dan istri yang sudah kelelahan menunggui kita, yang menunggui kita? Mereka sudah lelah. Siapa lagi yang menunggui? Tidak ada yang tidak. Kecuali Allah yang senantiasa mengawasi kita, menunggu kita. Mungkin tidak berkedip dia untuk mengawasi kita. Apakah dia tetap dalam rasa syukurnya? Atau kebalikannya? Orang Sunda bilang, apa dia ngarasula? Gitu ya. Apa dia terus bersungut-sungut seperti itu. Nah, maka itu yang kadang-kadang hanya perlu nasihat itu. Dan mereka setelah dinasihati masalah, lalu dia mengatakan, terus kalau menurut Pak Tata gimana? Saya nggak tahu pun menurut saya. Menurut Allah saja. Kalau ibu berkenan mau kita periksa, monggo. Nanti kesembuhannya, mari kita minta sama Allah. Allah akan malu kalau kita minta, Allah nggak memberi. Itu aja prinsip. Kenapa Ustaz? Apa yang saya wiridkan ketika anak istri saya sudah tergeletak di lantai, dia tidak mampu lagi menunggui saya. Sangat lelah. Sangat lelah Ustaz. Apa yang terjadi? Saya katakan sama anak saya yang bungsu, nak, tolong itu doa Allahumma Rabbanas adhibil ba'sya itu di kopi besar. Dicetak atau di mana caranya, pasang di dinding kiri, depan dan kanan. Karena itu yang cuman Babah bisa lihat, dan ketika kalian sudah tertidur pulas, sementara Babah belum bisa tidur. Gitu pun. Jadi, Masya Allah ketika sakit, empati teman-teman kepada saya luar biasa. Ada yang mengirim sosok, mohon maaf saya menyebut nama kalau Kang Adera yang mendengar gitu. Sosoknya gagah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta datang ke sini oleh teman Bapak, namanya ini untuk mengurut Bapak. Dalam hati, ya Allah, terima kasih. Tapi apa yang terjadi? 2 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Rasanya seperti habis dipermak habis. Dan ini saya katakan, ini yang terjadi ketika saya menyusun buku yang saya miliki itu, yang saya susun itu. Saya katakan bagaimana ketika orang sebelum di cracking dengan urutan yang seperti apa. Dan tiap orang akan sangat berbeda, Ustaz. Ya, di usia-usia muda masih oke lah. Tapi di usia-usia saya pada saat itu di 47-an itu, 45-an seperti itu, mungkin agak tidak nyaman seperti itu. Maka ramuan-ramuan tadi itulah yang saya giring kepada sebuah step by step bagaimana saya mengerjakan ini dengan pengalaman saya sebagai pasien. Jadi ini sebetulnya based on true story saya coba untuk tuangkan ke situ dan kemudian saya coba dalam 2 tahun ini saya ajarkan agak private, Ustaz. Kalau 13 tahun saya dengan sahabat saya Dr. Jaidul Akbar itu mundar mandir Malaysia, Jakarta, Malaysia, kemudian Brunei dan seterusnya. Itu hanya pengenalan saja, jadi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi yang sekarang ini yang diprivatkan, insya Allah ini mungkin yang akan terus menjadikan kepanjangan langkah. Ya, mudah-mudahan jadi zariah nanti kepada teman mereka-mereka yang belajar. Ya, seperti saya juga ingin mengundang teman-teman dari sini yang monggo
yang passionnya di situ. Insya Allah. Jadi bukan untuk hanya icip-icip, saya nggak mau. Ini yang sungguh-sungguh. Karena saya 20 tahun ini, saya genggam ilmu ini, alhamdulillah memberikan banyak manfaat. Masya Allah. Itu luar biasa nih, dari arsitek ya, merancang bangunan, sekarang tubuh manusia. Nah masalahnya kan Pak Tata tahu sendiri, metode ini sih ketika kita lihat di sosial media, Masya Allah, alhamdulillah, itu puluhan juta yang nonton. Di TikTok juga viral sekali gitu ya, makanya kita undang spesial. Kok Pak Tata tuh enak sekali gitu, kertak gitu. Itu apa langsung begitu atau memang bagaimana proses tahapannya, Pak? Proses tahapannya kan nggak sembarangan. Betul. Senyum lagi, selalu senyum. Sambil ketawa gitu. Ayo balik badannya kerak. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah karena mungkin saya pernah menjadi sosok itu. Yang pertama, Ustaz, betapa harapan mereka itu sangat besar kepada kita. Berharap. Tahap satu adalah mengingatkan bahwa ketika engkau harapannya kepada saya, kau akan kecewa. Betul. Saya mengajak untuk, yuk mari harapannya langsung lagi, ya, dikuatkan lagi harapannya kepada Allah. Dan yang telah memperjalankan engkau datang ke tempat ini adalah juga Allah. Yang kemudian saya bisa memberikan nasihat juga karena Allah. Jadi tidak ada yang terlepas semua dari itu. Itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali. Yang kedua, Ustaz, jangan sekali-kali juga nih Ustaz ya. Orang datang pertama, datang kedua bawa rombongan tuh Ustaz. Maka kenapa tadi yang Ustaz pertanyakan itu tahapannya seperti apa? Mereka bilang, Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam. Pak Tata, habis dikerek Pak Tata, luar biasa ini. Di situ diuji kita Ustaz. Apakah yang keluar kalimat kita adalah iya, siapa dulu dong, seperti itu. Atau kita kembalikan kepada keagungan Allah. Masya Allah, saya katakan. Atau jangan-jangan kita gue. Betul. Jadi tahapan pertama Ustaz, mereka mendaftar dan harus menyerahkan data diri. Data diri itu termasuk rekam medik. Bahasa saya rekam medik itu cukuplah. Misalkan kalau gangguannya ada di sini, cukuplah lumbar sakrum yang di ronsen. Kalau gangguannya ada di servikal, cukuplah ini. Kalau segini mungkin terlalu mahal, ya sebagian-sebagian. Satu. Sampai ada pertanyaan, kok repot banget tukang urut pakai minta-minta ronsen? Saya memang tidak ada hak untuk menggunakan itu. Tapi saya punya keinginan untuk melihat. Kemudian basic saya tadi yang Ustaz bilang arsitek. Jadi arsiteknya senang lihat gambar. Kalau lihat tulang ini Ustaz, Masya Allah. Memang sepertinya sederhana, tapi begitu didetail di dalam MRI, Masya Allah, ini harusnya geser sana, ini harus geser sini. Kan harus berdasarkan data Ustaz. Jangan sekali-kali tanpa data mereka berani melakukan itu. Dan itu yang terjadi, mohon maaf, saya tidak menyebut dari mana. Pokoknya cerita mereka, seperti juga mungkin kalau saya melakukan kesalahan, akan diceritakan di tempat lain. So saya katakan, lagi-lagi balik lagi ke kelas, saya katakan ingat, apa yang kau presentasikan kepada dia, seperti apa yang mereka ceritakan kepadamu di tempat lain. So bawalah, sampaikanlah kebaikan-kebaikan, kepahaman-kepahaman yang kamu bisa saja, jangan mengada-ngada. Saya tidak menjadi terhina Ustaz ketika ada orang datang seperti ini. Saya bilang, mohon maaf, untuk ini saya tidak sanggup lagi. Itu karena ada syarat Ustaz. Tadi yang pertama, hasil diagnosa kita MRI, wajar untuk diterapi. Jadi bukan sembarang. Bukan semua orang sini koprak-koprak. Ya itu mungkin menjadikan kenapa lama. Ya, itu salah satunya Ustaz. Harus ada diagnosa, ada syarat. Yang kedua, mereka itu dalam kondisi siap nggak dari sisi energi dia cukup nggak untuk menerima gerakan saya? Insya Allah nanti akan saya contohkan ya, akan saya contohkan seperti apa sih yang menguras energi itu dan seperti apa kehati-hatian kita. Dan kemudian yang berikutnya, orang yang energinya tidak cukup, pasti kita tidak akan langsung tracking. Kita akan berikan herbal, penguat, ada suplemen-suplemen yang akan menguatkan dia dulu dalam beberapa hari. Kalau misalkan terlalu tinggi tekanan darah, kita minta turunkan dulu dan seterusnya. Jadi betul-betul kita ini, ya alhamdulillah saya dengan para dokter, termasuk ponakan saya yang pegang di Bandung itu, juga sama. Kita berhati-hati tentang itu Ustaz. Nah, kalau sudah deal seperti itu, sepakat, ya datang di tepat pada waktunya. Jangan sampai sudah daftar tidak datang, tidak apa-apa. Daripada kalau datang dia, daftar, kemudian tidak datang, kita senang Ustaz. Dalam artian yang lain bisa cepat kebagian,
Tapi kalau yang sedih itu, daftarnya 1, datangnya 5. Jauh lagi, Bunda. Apa yang harus kita ini kan? Betul. Sementara juga belum ada data. Itu kan mengandung resiko. Jadi tagline kami adalah lebih baik dia pulang tidak sembuh daripada dia pulang cedera oleh kita. Oh, keren. Keren. Jadi pulanglah dalam keadaan seperti dia datang. Jangan sampai pulang dia karena dipaksa harus diterapi tanpa data, dia pulang cedera. Sembarangan. Datang cedera yang 4, pulang bawa cedera 7. Alhamdulillah. Saya senantiasa berhati-hati tentang itu. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Fam. Yuk sekarang, jangan tunda. Cus. Nah ini tadi soal energi yang besar itu tadi ya, Pak Tata. Apa itu ada kaitannya dengan nama metodenya? Kan nama metodenya metode krek gitu ya. Apakah karena itu jadinya untuk ngekrek itu butuh energi yang besar gitu ya? Jadi dua-dua. Jadi dua-dua. Baik pasien maupun terapisnya. Kalau terapisnya dengan teknik insya Allah. Mau sebesar apapun, mungkin nanti lihat di sosmed saya, bisa lihat Bunda yang 120, 130, saya yang hanya 80, itu bisa selesai. Artinya apa? Memang sudah ada teknik untuk itu. Jadi seperti nanti kalau saya ada contoh si kecil nanti di sini, boleh saya contohkan juga ke yang besar seperti apa. Kendalanya di mana? Energi yang dimaksud adalah energi pasien ketika datang ke tempat kita, Bu. Karena kita akan menguras energi dia. Tekanan-tekanan itu tekanan-tekanan cukup kuat, Bu. Kalau dia energi lemah, jangan-jangan habis dikerek malah nggak pulang dia. Dalam keadaan lebih lemah lagi. Nah, itu yang senantiasa kita mendiagnos dengan sangat hati-hati. Seperti itu. Nah, bagi terapisnya sendiri tentu ada teknik yang kita ajarkan. Teknik bagaimana berhadapan dengan yang 125 kilogram gitu. Dan bagaimana sebaliknya, kitanya besar, pasiennya kecil. Juga jangan pesta-pesta gitu. Ya, kalau belum ada data. Nanti kalau belum ada data, udah kecil, sudah ada retak, dikerek pula, patah malah. Allah. Nah, seperti ini itu. kan tadi Pak Tata bilang butuh diagnosa awal. Betul. Struktur tulang belakang. Betul. Apakah berarti crack method ini hanya untuk sakit di bagian tulang belakang saja, khusus hanya di situ saja, atau apakah ada penyakit lain yang juga bisa bismillah? Iya, gini Bunda. Jadi saya tidak akan mengklaim terlalu jauh ke sana, karena saya awal dari sakit saya di lumbar 4 dan 5, lalu memberi efek. Nah ini pertanyaannya saya sambung. Lumbar 4 dan 5 memberi efek kepada kaki sebelah kanan, waktu karena gesernya itu ke arah kanan. Kemudian, mohon maaf Bun, selama 2 tahun saya berbaring itu, mohon maaf, ini ankle saya ini udah 1,5 cm lepas. Allahu Akbar. Kan makanya kalau mau belok ke sana, mau belok ke sini, ini harus ada orang yang ngangkat. Lepas tuh artinya nggak ada gerakan sama sekali untuk bisa saya gerakan. Ya Allah. Sebegitunya. Dan sebegitu dahsyatnya ketika di reposisi ini, mulai dia mengalir dia, nutrisi, energi mulai ada terasa, mulai ada gerakan, mulai ada rasa. Nyun sewu, sekali waktu bukan putus asa Ustaz. Mungkin setan goda saya. Kamu nggak percaya kalau ini baal gitu, Ustaz. Baal. Saya ambil tuh ada gunting kuku, saya cubit begini Ustaz. Darahnya keluar Ustaz, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Kebal. Sampai segitunya. Hanya ini gara begini. Iya. Jadi ketika ini direposisi balik ke tempatnya, itu, maka tadi Bunda mengatakan, bisa nggak berpengaruh, bisa ada penyakit lain, itu hadiah, itu bonus. Kalau setelah dirapihkan susunan tulang belakang, kemudian misalkan, Pak Tata, padahal sebelumnya saya sesak dada saya, kok habis dikerek-kerek itu kok enak ya, itu hadiah. Tapi saya tidak mengklaim crack for sesek gitu, nggak ada. Nggak ada. For jantung. For jantung, nggak ada.
Jadi saya sudah aja rapikan aja apa yang dikeluhkan, itu yang kemudian kita coba, tetapi secara menyeluruh dari mulai bawah ke atas Ustaz. Karena satu sama lain ini berhubungan ya Ustaz. Terutama pada wilayah ini. Pada wilayah ini. Iya. Mulai dari, saya ingin cerita sedikit mungkin. Dulu pernah ada yang satu kejadian yang orang habis di cracking. Saya supaya klarifikasi juga nih sama mereka yang terus mengangkat balik seperti itu. Iya. Jadi saya ingin klarifikasi. Dulu ada yang di lumbar di cervical 1 ini ada retak di sini. Tapi sang dokter tidak melihat bahwa itu ada retak karena sudah, mohon maaf, mungkin merasa dia ahli, sudah terbiasa mungkin. Karena dia mau pulang ke Perancis, mahasiswa ini sudah mengambil 2 paket 10 kali pertemuan, jadi harus 20 kali pertemuan. Tapi waktu dia hanya tinggal 10 hari. Pertanyaannya, boleh tidak dokter saya datang sehari 2 kali? Boleh. Pagi di crack, malam di crack. Ya, qadarullah. Kemudian pecah pembuluh darah di otak, meninggal jam 9. Boleh Ustaz baca kalau Ustaz mau baca Siska, mahasiswa Indonesia di Perancis yang meninggal karena di chiropractic. Tapi kita bukan mengejudge kemudian itu semua salah. Pasti ada faktor-faktor lain. Maka dari situlah saya belajar. Saya 4 jam di TV One waktu itu, karena saya untuk memberikan penjelasan. Tapi penjelasan saya kan bukan penjelasan seperti dokter, gitu. Bahkan mohon maaf kalau ada orang-orang medis yang kemudian, urgensi Nadia datang di situ. Nggak ada urgensi apa-apa bagi saya. Saya ingin memberikan penjelasan ke Sandi diundang, seperti itu. Tapi ya di balik layar itu ternyata dahsyat Ustaz. Mereka-mereka yang terlibat pada saat itu mengirim orang-orangnya untuk belajar. Itu aja sih. Cuman yang seperti itu ya sudahlah, memang Allah memberikan jalan seperti itu. Jadi apakah ada selain itu selain tulang belakang, Bun, otomatis sendi kita di lutut maupun di sendi ankle itu akan terganggu. So terapi tulang belakang ini termasuk sendi di semua wilayah. Misalkan ini nanti saya akan boleh contohkan lah ya. Misalkan Ustadz Fatih sering karena berada di depan menulis banyak, Ustadz Fatih sering begini nggak nyaman dan seterusnya. Saya tinggal pegang tangan, Afan Ustadz, tinggal pegang tangan Ustadz Fatih. Kalau dia ada gangguan di sini, saya pijit seperti ini, seperti itu. Apakah dua-dua sisi atau hanya satu sisi dengan tekanan yang sama? Saya tekan. Enggak. Seperti itu. Dan seperti ini confirm bahwa ini ada gangguan pada wilayah leher, sering disakiti wilayah kepala dan kaku di bagian bahu. Dan seperti ini bunyinya lain nanti kiri sama kanan jumlahnya. Waduh. Begitu dibunyinya krak-krak, ini dengan beda. Ini tinggal dibetulkan. Ada di sisi sini, ada di sisi sini, nanti ada di sisi ini. Nanti di-crack ya. Nanti kita crack ya, nanti kita coba. Seperti itu Ustaz. Itu contoh. Nanti kita akan. Setelah di-crack enggak lagi. Enggak lagi. Betapa benar terhubungnya antara. Sangat berhubungan. Dan itu adalah yang kita intip adalah wilayah ini, Bun. Wilayah leher di cervical. Jadi otak, mata, hidung, telinga, geraham, pundak sampai ke tangan di sini. Itu akan memberi pengaruh. Seperti itu. Masya Allah. Nah, Pak Tata, alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang tersembuhkan. Tapi manusia ada juga yang nggak sembuh, bahkan mungkin jadi sakit. Dia ngomong kan zaman sosial media. Betul. Pak Tata pernah ngalamin? Tidak bisa kita pungkiri. Nanti tinggal kita melihat karakter. Jadi pasien itu ada karakter gini Ustaz. Karakter Angga Ungguh kalau bahasa Jawa. Masih jauh sudah, alhamdulillah ketemu Pak Tata. Ada yang cuek aja, duduk di situ, nanya enggak, tegur enggak. Tapi kita kan selalu tanya, sakitnya siapa yang mau terapi? Saya. Datanya mana? Enggak ada, saya nggak bawa data. Misalkan kayak gitu. Tapi apapun itu, mereka datang kepada kita sudah satu, dia berkorban untuk berani mendaftar, berkorban untuk berani menunggu, berkorban untuk berani bahwa menunggunya lama. Apapun itu, kita tetap membuka. Maka saya katakan terapis itu harus kaya, kaya hati. Bagaimana kita nak memberi perhatian kepada orang lain kalau kita tak memiliki itu? Kayakan dulu hatinya. Makanya saya katakan, orang-orang yang daftar tuh, saya katakan, macam-macam kalau pasien Anda bukan di sini, jangan daftar jadi terapis. Lebih baik jadi pasien aja. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, ada nggak yang seperti itu tadi, Ustaz? Tidak boleh kita mengatakan tidak ada. Ada mesti. Misalkan ini, Pak Tata, saya di bagian leher yang kirinya tadi Pak Tata lupa ya, jadinya saya masih sakit. Saya bilang tinggal datang aja besok pagi.
Kalau memang saya lupa, saya minta maaf. Gitu. Betul lupa? Iya tadi sih di bapaknya diajak ngobrol sih sama bapak saya katanya. Ada tipe seperti itu. Ya sebetulnya ketika datang pagi besok itu, saya katakan datang sebelum pasien lain datang. Datang betul. Tapi Pak Tata sudah enakan sih. Tapi semalaman dengan kalimat itu saja, kita sudah sulit tidur, Bu. Iya, pasti. Bentuk apa? Bentuk rasa tanggung jawab kita. Karena barang siapa tidak ada ilmu untuk mengobati, rasakan, kelak, kau akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saya pun mengajarkan kepada mereka, kalian siap, yakin, kalian siap untuk itu, kelak, kau akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan sekedar angka-angka, Bun. Ya kalau saya ngumpulin angka-angka, yo sampai sore aja buka. Suka-suka aja. Rekrut sebanyak sampai mungkin. Malam aja. Sampai jika malam perlu aja. 3 shift. Betul. Karena yang penting uang. Tapi bukan itu. Saya ingin bahwa mereka pulang dalam keadaan happy. Dan satu hal yang mungkin yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman, jangan pernah bertanya kepada pasien yang habis kita terapi, enak nggak? Kecuali kalau kau siap bahwa kau sudah sebagai seorang ahli dan kau akan dijawab nggak enak. Siap nggak? Maka saya harus tidak kayak pernah. hati tadi. Siap lapang dada, apapun. Jadi saya tidak pernah berani tanya, Ustaz. Tidak pernah berani tanya, gimana Pak? Enak nggak? Apalagi pakai kan ujungnya. Enak kan? Itu sudah kalimat-kalimat hipno yang akan kemudian orang dipaksa untuk mengatakan iya, padahal mungkin belum tentu. Maka saya katakan, bahkan saya selalu ditanya, selesai terapi, Pak Tata, Masya Allah, Alhamdulillah, kapan saya harus kembali? Saya doakan Bapak tidak kembali. Karena sudah selesai. Kalau saya katakan Bapak kembali 5 kali, belum tentu Bapak kembali kalau itu tidak ada manfaat. Tapi kalau saya bilang, Bapak, saya doakan tidak kembali, tapi Bapak merasa ada manfaat dan masih ada kurang, Bapak akan cari saya. Kalau terapis, rata-rata kebalik. Dia ngomong, Pak, ini kayaknya 8 kali lagi. Tidak ada. Lagi-lagi cuan. Betul. Apalagi dikatakan, Pak, satu paketnya berapa kali? Berapa angkanya? Terus misalkan, kalau menunggu sampai 4-5 bulan gitu, Pak, boleh nggak, Pak, yang 1 minggu gitu? Berapa deh, Pak? Nggak apa-apa, saya bayar. Makanya saya suka dibercandain sama junior-junior. Pak, buka kelas yang VIP gitu. Nggak ada, sama aja. Ilmu anak itu cuma segitu. Justru disampaikan kepada kalian-kalian ini supaya merata di setiap tempat ada. Seperti itu. Gitu, Ustaz. Jadi kita memang kepada pasien itu, karena mungkin saya based on saya sebagai itu pada saat itu. Orang nyentuh aja, Ustaz. Orang nyentuh. Tata yang sakit mana? Sini. Disentuh begini aja, Ustaz. Itu seperti ada sapuan air dingin yang mengalir. Saya katakan suka saya bayangkan orang-orang dulu ketika sakit. Makanya kalau kita sakit mungkin Rasulullah meminta, ya, ketika kita suruh datang ke tempat yang sakit itu, maka engkau di sana akan melihat aku, katanya. Maknanya apa? Begitu orang itu begitu datang kepada kita dan menyentuh saja, rasanya, ya Allah, ini manfaat sekali, ini besar sekali, membesarkan hati kita. Membesarkan hati. Itu. Jadi, Masya Allah, saya kalau mengingat itu, jangan sampai orang-orang lain tuh merasakan hal seperti itu. Maka kita berawal dari situ, kemudian saya susun step by step bagaimana saya ajarkan di usia yang sudah tidak muda lagi. 65 itu berarti sudah dapat bonus 2 tahun dari Rasul. 2 tahun dari Rasul. Mudah-mudahan masih ada bonus-bonus lain yang bukan sekedar ini tapi memberikan manfaat yang bisa saya bawa pulang. Karena yang saya cari di dunia kan saya tinggal, kecuali yang saya titipkan di jalan Allah. Seperti itu. Masya Allah, Pak Tata ini luar biasa nih, penasaran. Makanya kita saksikan tayangan ini. Ya, sudah. Baik teman-teman semuanya, ya kita coba lihat ya, banyak justru Pak Tata ya di anak-anak malah Pak Tata. Anak-anak, karena anak-anak tuh kalau jatuh dia nggak bilang. Iya. Soalnya kalau bilang nggak boleh main. Nih kayak ini sering jatuh. Jatuh. Sering jatuh, nggak bilang. Lihat, yang masalah nanti ini kalau ini ada masalah di ini tanda nih. Wah, nanti ada, kita cek ya, kita belum cek. Nanti sekitaran sinilah masalahnya. Seperti itu. Dan selalu yang ditanya apa lukanya mana, berdarah nggak gitu. Padahal di dalam. Padahal di dalam ya kita ini. Ini apa Pak Tata? Kita mau lihat ini cara ngetesnya begini. Yang pertama kita samakan dulu. Apakah sama panjang kaki kiri dan kanan? Iya, beda. Panjangnya beda. Kita akan coba. Nih, dengerin ya. Kalau yang masalah tuh begini bunyinya. Iza ya namanya? Iza. Kelas berapa Iza? 5. Kelas 5. Kelas 5 bunyinya begini. Coba.
Tuh. Dengerin dulu. Coba. Tuh, ya. Enak. Oke, seperti itu. Padahal geli nggak sakit. Nah, ini Pak Tata betul kan? Nah, dibenerin. Benerin. Ya. Nanti habis ini, ya. tuh, ini sering jatuh yang sebelah sini. Iya. Kenapa tadi saya katakan masalahnya ada di sebelah kanan, kiri? Karena ini tandanya. Sering jatuh. Ya, enggak. Sebentar. Pak Tata betulin. Ini tandanya nih. Kalau Ija lemesin, ikut Pak Tata. Kayak senam aja, diputar. Ya. Macet. Nah, lihat yang sebelahnya. Kalau yang ini macet, kalau yang ini enak. Oh iya. Tuh, ulang ya. Iya, dari sini. Iya. Yang ini diputar, enak aja. Tapi yang ini, Ija bertahan. Tuh, Ustaz. Itu kenapa Pak Tak? Di sini, Ustaz. Ini kan pinggul naik. Itu yang kalau buat dia naik sebelah itu ya? Iya, saya jelaskan lewat mana itu, tulang tadi. Iya. Lewat tulang, saya jelaskan. Jadi, kalau istilah kaki panjang sebelah, sebetulnya kakinya sama panjangnya. Cuman, posisi daripada pinggul ini, kalau yang ini naik, ini berarti kiri naik nih. Set. Naik, jadi kan pendek. Iya. Dibilang panjang, ini pendek. Itu sebetulnya pinggul yang kenapa? Perubahannya di sini karena ketika jatuh biasanya yang jatuh itu bokong. Kalau nggak di tengah, di kiri atau di kanan. Kalau ini sering jatuh ke kiri, maka kirinya jadi naik. Iza, Pak Tata betulkan. Bismillah. Lemesin aja, Nak. Iya, udah. Ya. Lagi. Lemas aja, nanti biar enak. Sakit sedikit, nggak apa-apa, tapi nanti nyaman. Maaf ya. Oke, lagi. Nah, ini yang kiri itu agak menahan. Sementara yang ini, yang di sebelah kanannya, gampang aja. Kenapa? Satu. Beda ya, Ja? Beda aja. Beda, Ja. Nah, ini yang sebelah kanan, saya pijit di bagian betis. Oke. Reaksi Ija. Iya, enak. Coba yang ini. Dengan belum. Dengan tekanan yang sama, sudah sangat terasa. Seperti itu. Oke. Azan ya. Ini suaranya. Diam nak, lemesin nak. Ya. Ay. Bismillah. Kertek. Oh. Oke, sekarang Ija tengkurap saya. Nah, sini kepalanya masuk. Masuk loh, Bang. Nah. Lemesin. Oke. Nih, lihat ya. Enggak. Ija rasakan. Lihat Pak Tata mau tekuk ini. Dia ngambang ya. Ngambang dia. Nah, sebelah sini nempel. seperti itu. Loh, ini kan kiri. Iya. Tadi ada di sana, sekarang ada di sini. Nah, kita betulkan. Enggak. Bismillah. Relax, Nak. Relax, Nak. Hembus Ijanya. Mas. Hembus ya. Supaya relax dulu. Oke. Dan sekarang Pak Tata mau samakan. Miring sini sayang. Miring sini. Iya. Tadi kata Pak Tata, yang kiri pendek apa panjang? Yang kiri tadi. Ayo, pendek ya. Pendek kan? Karena pinggulnya naik. Pak Tata sekarang mau turunkan. Oh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo, sehat udah. Sebelahnya gak enak. Gak apa-apa juga. Tuh dia gak apa-apa. Sebelahnya enak. Hadap sini. Coba. Yuk, di sampingnya. Gak apa-apa. Nah, yuk. Mesin ya. Oke. Pintar. Enggak. Ini beda lagi. Karena ini panjang. Arahnya dipendekin. Ya. Oh, dipendekin. Iya. Bismillah. Arahnya ke sana. Relax. Oh. Kertek. Terlentang sekarang. Udah kita ukur. Nah, coba diukur lagi. Udah selesai. Nah, sekarang kita lihat.
Tegur. Hijaunya ke tengah dong. Yang dibengkokin ya. Nah, dibengkokin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga silahkan. Kamera. Coba lihat. Mata kakinya sudah ketemu Masya Allah, sama. Rata. Rata tuh. Ya. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Wah. Dah. Ceduk. Enak kan? Itu salah satunya. Ya, kalau kita di bagian anak-anak yang biasanya terganggu di bagian pinggul, diistilahkan tinggi atau panjang sebelah karena pinggulnya yang bergeser. Sakit? Enggak. Pak Tata, makasih. Teman-teman, makasih. Sama-sama. Saksikan terus dan teman-teman semuanya agar ini tersebar luas. Kita punya kewajiban, nggak bayar. Cuma klik tombol share, bagikan ke grup, bagikan ke grup WhatsApp, Telegram, Facebook, bagikan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak tersebar kebaikan, semakin banyak yang terinspirasi, teman-teman dapat pahala kebaikan. Amin, amin, amin. Ini nggak mudah ngundang beliau dan ini mahal sekali nilainya, maka teman-teman semuanya wajib kemudian menyebarkan ini supaya semakin banyak yang jadi wasilah kesembuhan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.